Halo Sobat Trusmi, kembali lagi dengan saya Abdul Halim Maulana yang sebagai personal assistant project di divisi sekretaris direksi. Dalam kesempatan ini, kemarin saya belajar mengenai tentang leadership yang saya ambil dari buku Gary Yukel dari tahun 2006 tentang Leadership in Organizational dan edisi yang kelima. Nah, apa sih yang disebut dengan leadership dan gimana sih cara kita untuk melit diri kita sendiri, bahkan meleadership dari anggota atau personel yang di bawahan kita. Nah, saya mulai dari apa itu istilah dari kepemimpinan. Apa sih yang dinamakan dengan kepemimpinan? Nah, kepemimpinan ini yaitu kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain atau kelompok ke arah pencapaian atau tujuan organisasi. Nah, ini diambil dari buku Paul Hersey Institutional Leader. Nah, kemampuan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan dan mengajak orang lain agar mau melakukannya. Ini salah satunya adalah pengertian dari Dwight and D. Alensor Unver. Nah, perilaku kepemimpinan itu apa saja? Nah, pertama, mengatakan kepemimpinan ini memastikan masalah seperti menyelidiki, mengkaji, dan menjelaskan fakta. Setelah itu mempertimbangkan pemecahan masalah alternatif dan memilih salah satu cara pemecahan yang dinilai paling cepat. Yang kedua, anggota diberitahu apa yang harus dilakukan. Pendapatan anggota dimungkinkan untuk tidak dipertimbangkan. Yang kedua yaitu adalah menghimbau. Pemimpin membuat keputusan, itu adalah hal yang pertama. Yang kedua adalah ada himbauan agar anggota menerima keputusan itu. Dan ketiga adalah adanya penjelasan atas manfaat dari keputusan. Nah, perilaku kepemimpinan ini yaitu dibagi menjadi ada tiga, yaitu mengenai konsultasi, bergabung, dan memberi. Nah, kalau konsultasi ini apa saja sih? Yang pertama, pimpinan memberitahu permasalahan kepada anggota dan minta saran pemecahan masalah. Yang kedua, saran anggota dapat menjadi cara pemecahan masalah sementara. Yang tiga, pemimpin setelah mempertimbangkan saran memutus cara yang terbaik. Nah, kemudian yang kedua adalah tentang bergabung. Bergabung seperti apa? Bergabung ini adalah pemimpin membicarakan masalah dan menerima keputusan anggota. Yang kedua, pemimpin memberikan batasan yang kemudian menggiring pada keputusan akhir. Kemudian yang terakhir yaitu tentang memberi. Nah, pemimpin menyerahkan pembicaraan dan pemecahan masalah yang memuaskan dan diinginkan oleh anggota. Pemimpin mendukung keputusan asal wajar dan ada dalam batas-batas yang ditetapkan sebelumnya. Nah, kemudian mengenai tentang prinsip kepemimpinan. Prinsip kepemimpinan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, tentukan sasaran dan tujuan bersama anggota kelompok. Yang kedua, bantu anggota untuk mencapai tujuan dan sasaran kelompok. 3. Koordinasi kegiatan kerja. 4. Bantu anggota agar dapat menyesuaikan diri dengan kelompok. 5. Tunjukkan bahwa orientasi kita adalah kelompok, bukan perorangan. Tunjukkan perhatian manusiawi. Nah, ini yang paling penting. Inilah yang disebut dengan prinsip yang harus dimiliki seorang pemimpin, kayak gitu. Nah, kemudian ada ciri umum nih pemimpin yang berhasil. Yang pertama, kelancaran berbicara, perbendaharaan kata yang luas nih, kemampuan berkomunikasi yang baik dalam bahasa kepada dalam anggotanya, yaitu menyesuaikan dengan keanggotanya gimana sih kemampuan dari setiap personil anggotanya. Yang kedua, kemampuan untuk memecahkan masalah. Masalah ini berkaitan dengan persoalan anggota ya, yang dimana memang kita menjadi problem solver dalam satu masalah tersebut. Yang ketiga, kesadaran akan kebutuhan anggota. Nah, kebutuhan anggota akhirnya dinyatakan atau tidak memberi suasana sehingga anggota percaya pada pemimpin. Dalam artian ini adalah kesadaran di setiap anggota untuk memberikan kepercayaan kepada seorang pemimpin juga gitu. Nah, ada juga nih ciri umum pemimpin itu yang berhasil itu ada tampilnya juga. Yang pertama, keluasan. Yang berikutnya, kesediaan menerima tanggung jawab, dan ini penting. Kemudian keterampilan sosial. Yang terakhir adalah kesadaran akan diri dan lingkungannya. Ini penting karena apa? Mengenal diri dengan baik, secara asertif, peka terhadap lingkungan. Nah, ini adalah suatu kepemimpinan yang sangat berhasil. Nah, tantangan besar seorang kepemimpinan itu, yang pertama, itu meliputi visi organisasi yang lemah. Yang dua, perilaku kepemimpinan yang inkonsisten. Yang tiga, kurangnya kader pemimpin. Yang keempat, kompetensi manajemen yang usang. Kelima, buruknya keterkaitan antara unit-unit kerja dengan tujuan organisasi. Kurangnya kesatuan dan kerjasama.
ketidakmampuan untuk mengelola konflik secara efektif. Nah, ini yang menjadi tantangan besar menjadi seorang kepemimpinan ya, kayak gitu. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang karakteristik utama pemimpin. Itu dibagi menjadi 6. Yang pertama jujur, visioner, kompeten atau cerdas, inspiring, adil, dan suportif. Nah, ini yang menjadi karakter utama dari seorang pemimpin. Nah, kualitas kepemimpinan itu dibagi menjadi 8 poin. Yang pertama, itu yang pertama ya, self confidence, visions, intelligence atau wisdom, learning, qualities building, moral building atau motivation, stamina or energy, and courage. Nah, dari sini kita tahu bahwa suatu kualitas kepemimpinan ini dilihat dari suatu kompetensi yang bisa menjadikan tanggung jawab atau mempunyai karakter dalam diri setiap anggota yang mempunyai kepemimpinan. Nah, pemimpin yang efektif itu ada 4 poin. Yang pertama nih, pemimpin yang mempunyai pengikut. Nah, dalam artian memang di sini itu ada followersnya gitu. Yang kedua adalah pemimpin yang dicintai dan dikagumi. Ia adalah orang yang menggugah pengikutnya untuk melakukan hal-hal yang besar. Tujuannya bukanlah mencapai popularitas tetapi menghasilkan sesuatu. Itu yang menjadi pemimpin yang efektif. Yang ketiga yaitu adalah pemimpin itu nyata. Mereka adalah orang-orang yang memberi teladan. Dan kepemimpinan itu bukanlah jabatan, hak istimewa, gelar atau uang. Kepemimpinan adalah tanggung jawab. Dan ini adalah kunci penting yang menjadi seorang pemimpin itu yang akan efektif dalam memimpinnya. Nah, kemudian ada nih mengenai tren kepemimpinan yang populis. Pemimpin yang populis itu tidak memimpin dengan karakter melainkan kekuasaan, uang, keserakahan, politik dan perilaku populis. Nah, ini yang tidak bisa diterapkan dari suatu anggota begitu. Memang ini memang kurang baik ya, tapi ini yang banyak orang yang mempunyai karakter yang seperti ini, tapi ada beberapa orang yang cocok dengan karakter pemimpin seperti ini. Nah, kemudian mengapa diperlukan mutual trust and respect? Yang pertama itu budaya kerja baru menuntut beberapa hal. Yang pertama, kerja yang mengacu pada visi, misi, dan nilai-nilai yang dianut organisasi. Yang kedua, orientasi kerja berfokus pada proses dan hasil. Yang ketiga yaitu kerja berdasarkan tim. Yang terakhir adalah kerjasama antar tim. Nah, ini yang menjadi beberapa hal yang berkaitan dengan mengapa diperlakukan mutual trust and respect gitu. Nah, yang terakhir saya belajar tentang dimensi kepercayaan atau trust. Yang pertama itu tentang integritas, yaitu kejujuran, kesatuan kata dan perbuatan. Yang kedua itu kompetensi, yaitu berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, teknis dan interpersonal. Yang ketiga itu tentang konsistensi atau reliabilitas, predictability and judgment yang baik dalam menangani berbagai situasi. Yang keempat yaitu tentang kesetiaan, kemauan untuk melindungi dan menjaga nama baik seseorang. Yang terakhir adalah keterbukaan, di mana kemauan untuk berbagi gagasan dan informasi secara bebas dan terbuka. Nah, itu tadi ada beberapa materi yang saya pelajari dari buku Behavior and 2006 yang berkaitan dengan leadership. Demikian materi pembelajar pada minggu ini. Terima kasih. Thanks for watching. Bye bye.